warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Ramadanti dengan NIM 2280200070 dari kelas B Pendidikan Fisika Untirta angkatan 2020. Di sini saya membuat video Project Citizen pada salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Ikman Nur Rahman, SPD MPD. Pada video kali ini, saya menganalisis dan juga mengidentifikasi permasalahan sosial yang pernah terjadi di masyarakat, terutama di Kampung Empang, Desa Muara Jujung Barat, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Dengan narasumber saya bernama Pak Eman, selaku RW Kampung Empang. Di Kampung Empang terdapat beberapa masalah sosial seperti sampah berserakan, pendidikan rendah, kemiskinan, pengangguran, banjir, dan kemalingan. Nah, ini merupakan penampakan sampah yang berserakan di sekitar jalanan kecil di Kampung Empang. Telah dianalisis dan juga dilihat, kebanyakan sampah rumah tangga berupa sisa pengolahan makanan, sampah bekas makanan, perlengkapan rumah tangga bekas, kertas, kardus, plastik, dan lain sebagainya. Nah, sampah ini tentu menjadi masalah di daerah sekitar tempat tinggal karena jalanan kecil untuk rumah-rumah tertutup oleh sampah. Selain itu juga, lingkungan menjadi kotor dan bau. Sebelum masuk ke video wawancara, saya di sini melakukan analisis dari beberapa website untuk mengetahui apa saja faktor dan penyebab masyarakat membuang sampah sembarangan. Untuk mengetahui apakah faktor dan penyebab yang ada di website-website tersebut benar adanya. Ini merupakan penyebab masyarakat membuang sampah sembarangan secara umum. Yang pertama, kurangnya fasilitas atau tempat pembuangan sampah. Yang kedua, TPA yang jauh dari lingkungan. Yang ketiga, tempat penampungan akhir atau pembuangan sampah yang jauh dari tempat tinggal. Dan yang terakhir, kurangnya pengetahuan masyarakat. Dan ini faktor-faktor penyebab penumpukan sampah. Yang pertama, volume sampah sangat besar dan tidak diimbangi oleh daya tampung TPA sehingga melebihi kapasitasnya. Yang kedua, lahan TPA semakin menyempit akibat tergusur untuk penggunaan lain. Yang ketiga, jarak TPA dan pusat sampah relatif jauh hingga waktu untuk mengangkut sampah kurang efektif. Yang keempat, fasilitas pengangkutan sampah terbatas dan tidak mampu mengangkut seluruh sampah. Sisa-sisa sampah di TPS akhirnya berpotensi menjadi tumpukan sampah. Yang kelima, teknologi pengolahan sampah tidak optimal sehingga lambat membusuk. Yang keenam, sampah yang telah matang dan berubah menjadi kompos tidak segera dikeluarkan dari tempat penampungan sehingga semakin menggunung. Yang ketujuh, tidak semua lingkungan memiliki lokasi penampungan sampah sehingga masyarakat sering membuang sampah sembarang tempat sebagai jalan pintas. Yang kedelapan, kurangnya sosialisasi dan dukungan pemerintah mengenai pengelolaan dan pengelolaan sampah serta produknya. Yang kesembilan, minimnya edukasi dan manajemen diri yang baik mengenai pengolahan sampah secara tepat. Dan yang terakhir, yang ke-10, manajemen sampah yang tidak efektif. Nah, kira-kira faktor apa ya yang dialami oleh masyarakat Empang sehingga bisa menyebabkan sampah bertumpuk seperti itu? Disimak yuk video wawancaranya. Dokumentasi ini sedang berada di perjalanan menuju ke tempat lokasi, di mana tempat lokasinya tersebut dekat dengan rumah RW di Kampung Empang. Nah, ini menuju ke rumah Pak RW, di mana gang ini
tadinya diselimuti oleh banyaknya sampah. Langsung saja yuk ke video wawancaranya. Masalah apa sih Pak yang sering terjadi di daerah Embang ini? Masalah yang terjadi sampah, paling hanya sampah ya, seperti itu. Kendalanya sampah. Bisa dijelasin nggak Pak dari masalah tersebut? Apa Bapak sendiri pernah terjun ke tempat kejadian itu? Terus apa yang Bapak lakuin gitu? Ya itu pasti terjun seorang, istilahnya apa namanya, seorang pengurus di kampung Embang ini kan, sebagai RW kita langsung terjun ke tempat kejadian perkara seperti sampah seperti itu. Kita tindak lanjuti bersama-sama bagaimana solusinya, mengatasinya seperti apa. Ya seperti itu, kita sudah diskusikan bersama. Ya ternyata memang sampah memang suatu yang rumit lah, seperti itu. Di mana-mana juga sampah yang paling rumit. Terus sebelum ada sampah yang di gang itu, gang tersebut pernah dilewatin nggak sih? Sering dilewatin orang? Justru gang itu bukan tempat sampah sebetulnya. Bukan tempat sampah. Dulu itu sebagai tempat sampah di situ. Sebagian jalan juga, itu juga tempat sampah. Terkendalanya, permasalahannya di Embang ini tidak ada tidak ada untuk TPS-nya, tempat pembuangan sampahnya. Tidak ada seperti itu, tidak ada lahan. Terus tanggapan Bapak sendiri yang sampai beri tanah keluar gitu, itu tanggapan Bapak? Tanggapan saya sih itu hal seperti biasa aja, nggak seperti apa gimana ya. Biasalah, hal seperti biasa. Memang sampah di mana-mana juga sampah, terkendalanya di mana-mana juga sampah seperti itu. Menurut Bapak, selain faktor tadi yang nggak ada tempat pembuangan sampahnya, itu faktor apa aja sih yang kayak menjadi penyebab juga? Apa karena masyarakat yang kurang kepedulian juga, atau edukasi, atau memang karena tenaga kebersihannya yang jarang ngebersihin gitu, jadi sampai banyak gitu? Tenaga kerja ada, semuanya mungkin dari masyarakat aja yang kurang kepeduliannya seperti itu terhadap sampah. Terus itu bisa bersih itu apa yang dilakuin? Kayak tiba-tiba bersih gitu, itu dilakukan apa? Ya dilakukan pembersihan, kan ada petugasnya. Terkendalanya kemarin itu hanya mobilisasinya aja. Pembersihannya oleh tenaga kerja juga atau kayak gotong royong gitu? Tenaga kerja, ada khusus tenaga kerja. Harapan Bapak ke depannya untuk masyarakat sama buat yang lainnya apa sih Pak, biar harapannya kampung Embang ini lebih baik lagi, lebih bersih seperti itu. Kita sudah kondisikan dengan pengurus-pengurus di kampung Embang ini bagaimana cara pembersihan sampah seefisien mungkin seperti itu. Cuman terkendalanya hanya TPS-nya aja yang tidak ada seperti itu. Jadi kita door to door. Pagi-pagi mungkin dikumpulkan seperti itu. Sore sekitar jam 2 kita angkut ke TPS yang ada di Jembatan 2. Harapannya Bapak sendiri kayak mau bikin tempat sampah juga nggak sih di situ gitu, kayak biar nggak terlalu kelihatan di jalan banget gitu? Ya itu ya, terkendalanya tempatnya itu, lokasinya. Terkendalanya lokasi. Sekarang di Embang tidak ada lokasi sama sekali. Kesimpulan yang saya dapatkan dari hasil wawancara, bahwa masyarakat di Kampung Empang ini tidak ada pilihan lain, terutama untuk masyarakat yang rumahnya di dalam gang tersebut, karena di jalanan gang tersebut tidak ada fasilitas untuk menjadi tempat pembuangan sampah.
Apabila sampah disimpan di dalam gang atau di rumah sendiri, petugas kebersihan di Kampung Empang tidak dapat membersihkan ke dalam gang, karena mobil yang dipakai untuk membersihkan jalanan tidak cukup untuk melewati gang tersebut. Jadi, mau tidak mau, gang tersebut dijadikan tempat untuk membuang sampah. Karena selain tidak ada fasilitas, tempat intinya untuk membuang sampah itu pun jauh dari gang tersebut. Karena tempat pembuangan sampahnya jauh dari gang tersebut, akhirnya bukan hanya masyarakat yang rumahnya tinggal di dalam gang tersebut membuang sampah di situ, tetapi masyarakat di sekitarnya juga ikut membuang sampah di situ, sehingga sampah tersebut jadi melonjak banyak menyelimuti sepanjang jalanan gang. Adapun solusi yang dapat dilakukan oleh masyarakat Empang, diantaranya yang pertama musyawarah dan sosialisasi, yang kedua rajin-rajin dibersihkan dengan perlu menanamkan rasa kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya sendiri sehingga tidak mengandalkan petugas kebersihannya saja. Dan yang ketiga, menambah fasilitas untuk membuang sampah di daerah Kampung Empang. Dan gambar di samping bisa dilihat terdapat foto sebelum dibersihkan dan sesudah dibersihkan. Yang sesudah dibersihkan ini sudah menerapkan solusi diantaranya musyawarah dan sosialisasi dan juga rajin-rajin dibersihkan. Untuk menambah fasilitas belum terlaksana karena satu dan lain hal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's not for me to say you love. It's not for me to say you love. Go with the brother who you know how we do. It's to say. Say you love. It's not for me to say